Sebelum berangkat dari Korea Selatan ke tanah air, 14 anak buah kapal Longsing 629 yang diduga mengalami eksploitasi di kapal Tiongkok berbincang melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tiba di tanah air, mereka dibawa ke rumah aman untuk menjalani penyelidikan. Safe house lah istilahnya untuk mengadakan nanti proses-proses penyelidikan selanjutnya dan tahap berikutnya. Saya kira itu. Mereka berapa banyak dan apakah ada jenazah juga yang dipulangkan? 14 orang. Ini belum ada jenazahnya. 14 orang. Di kepolisian, pengacara salah satu anak buah kapal yang meninggal dunia dan dilarung atau dikuburkan di laut lepas membawa sejumlah dokumen perjanjian hukum laut dan melaporkan penyalur tenaga kerja yang diduga mengirimkan para ABK ke kapal berbendera Tiongkok itu. Upahnya itu hanya 300 US dollar satu bulan, 300 US dollar. Lalu yang diberikan itu uraiannya adalah 50 dolar itu diberikan ketika kapal sandar, 100 dolar disimpan oleh pemilik kapal, 150 akan diberikan kepada keluarga atau disimpan oleh agensi. Jadi dari 300 dolar hanya 50 dolar saja yang diterima oleh almarhum. Lalu kemudian masih ada lagi pengurangan USD 600 dolar untuk pengurusan dokumen almarhum. Jadi upahnya harus dikurangin lagi 600 dolar. Baru habis itu harus ada jaminan deposit 800 dolar. Lalu setelah itu ada lagi sanksi 1.600 US dollar kalau tiba-tiba almarhum berhenti. Lalu kalau almarhum pindah kapal kena lagi sanksi 5.000 US dollar. Dengan hanya gaji 300 dolar. Ya, jadi jelas ini penyalahgunaan posisi rentan dalam perdagangan orang. Dan persetujuan dari almarhum tidak menghilangkan tindak pidana perdagangan orang ini. Komnas HAM mencurigai adanya perdagangan manusia dalam insiden ini. Ada mencurigai sebetulnya kemungkinan ada perdagangan manusia atau human trafficking. Karena misalnya ada yang masih berusia sangat muda, bagaimana dia bisa dulu berangkat kerja di sana? Apakah melalui prosedur yang benar misalnya? Nah, itu harus diselidiki juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga perwakilan kita yang ada di Korea maupun yang ada di Beijing. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia meminta pemerintah Tiongkok menyelidiki alasan pasti pelarungan jenazah ABK dan meminta gaji anak buah kapal dibayarkan sesuai haknya. Kita akan meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kondisi, situasi kerja, dan perlakuan kerja di kapal. Jadi kita akan meminta kepada otoritas RRT agar dilakukan penyelidikan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan terus berusaha melakukan penyelidikan atau mendapatkan klarifikasi apakah penguburan di laut, burial at sea, sudah dilakukan sesuai standar dan ketentuan ILO. Nah, yang ketiga, jika dari penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran, maka kita akan minta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil. Dan yang keempat yang akan kita lakukan adalah meminta agar hak-hak ketenaga kerjaan dipenuhi. Kasus ini jadi perhatian publik setelah stasiun televisi Korea Selatan MBC menampilkan video jenazah warga negara Indonesia dilarung. Dalam laporannya, sejumlah anak buah kapal juga mengatakan diperlakukan dengan buruk, bekerja hingga 18 jam sampai 30 jam dengan istirahat yang minim dan bayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Kapal merapat ke pelabuhan Busan, Korea Selatan pada 23 April lalu. Saat itulah sejumlah anak buah kapal mengadu ke aparat setempat mengenai kondisi mereka. Tim Liputan, Kompas TV.